Berlanjut ke pertanyaan kedua. Nah, karena kita sudah merdeka, kita punya lagu Hari Merdeka. Hafal? Hafal. Tahu siapa pengarangnya? Tahu. Tahu. Tahu siapa pengarangnya? Yes. Siapa? Siapa pengarangnya? R. Soekarno. R. Soekarno. Ada yang lain? Soekarno. Insinyur Soekarno. Apakah betul jawabannya seperti itu? Tapi berhubung kita bertanya hari kemerdekaan tadi, tahu nggak lagu hari kemerdekaan itu gimana? Tahu. Boleh dinyanyiin? Boleh. Oke, coba kita nyanyi bareng-bareng. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari kemerdekaan Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama ayam masih di kampung badan. Tetap membela negara Indonesia. Kita tetap membela negara Indonesia. Oke. Kita coba tanya yang lain lagi ya. Oke. Kalau untuk pencetus lagu kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Tahu Mas? Tidak tahu. Nggak tahu. Tidak tahu. Mari langsung saja kita tanyakan kepada ahlinya. Baik, selanjutnya kita kembali akan membahas beberapa hal yang kita anggap sangat penting dan sangat perlu kita ketahui sebagai pemuda maupun sebagai bangsa Indonesia, karena bangsa yang baik adalah mereka yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Bung Karno bilang, jas merah jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Karena ketika sejarah itu kita lupakan, sejarah itu kita abaikan. Banyak sekali ketika kita mengabaikan sejarah-sejarah yang lalu, maka akan banyak mereka yang mengambil peran untuk mendistorsi, untuk menyalahi sejarah-sejarah yang kita bangun. Kalau dulu kita tahu Indonesia ini lahir dari tumpah darah Indonesia yang dibawa oleh para ulama, baik itu Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan pahlawan-pahlawan lain yang ada di daerahnya. Syukurlah sejarah ini bisa kita tulis. Karena kalau tidak kita ukir, maka akan banyak mereka yang mengaku bahwa bangsa ini bisa merdeka adalah karena buah hasil dari perjuangannya. Padahal tidak ada satupun di negara ini yang dulu ketika berjuang ingin mencari pujian, ingin agar namanya dicap menjadi pahlawan nasional, ingin agar apa yang mereka korbankan itu menjadi sebuah hal yang menghasilkan pujian bagi keturunan-keturunannya. Tapi semata-mata mereka berjuang adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak ridho, kita tidak ingin kebebasan kita di dalam belajar, kebebasan kita di dalam beribadah terganggu dengan adanya penjajahan itu sendiri. Sehingga sudah tugas kita untuk bersama-sama menjaga sejarah yang Masya Allah begitu mulia ini, yang banyak diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan nasional yang kita syukuri bersama. Mayoritas dari mereka adalah ulama-ulama yang memiliki niat dan sesuatu yang tulus untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Sehingga kita lihat apapun persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini, kita tidak bisa terpecah belah. Kita bisa senantiasa mempertahankan kemerdekaan itu. Karena Indonesia lahir dari keikhlasan para pahlawan-pahlawan kita. Maka nadillahi yanmu wa yastamir. Sesuatu yang dimulai lillahi untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tandanya yanmu wa yastamir, akan senantiasa tumbuh dan akan senantiasa kontinu. Kita lihat bangsa kita telah merdeka selama puluhan tahun. Setelah banyak tantangan-tantangan yang muncul di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Telah banyak cobaan-cobaan, fitnah-fitnah yang muncul di dalam kita hidup bersama menjaga keutuhan NKRI. Tapi itu semua bisa dilewati, itu tidak lain adalah karena
berkat keikhlasan para pahlawan dulu yang senantiasa ingin membawa Indonesia ini menjadi negara yang merdeka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 17 Agustus identik dengan sebuah lagu yang akan senantiasa kita nyanyikan, yang akan kita bawakan lagu ini dengan penuh semangat dan penuh dengan kesadaran bahwa lagu ini sangat menyentuh dan sangat membangkitkan semangat setiap mereka yang menyanyikannya maupun mereka yang mendengarkannya, yaitu lagu 17 Agustus atau Hari Merdeka. Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari Merdeka Nusa dan Bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ini merupakan lirik yang begitu dalam, yang begitu menyimpan makna yang sangat besar. Mengapa? Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan. Apapun yang terjadi selama diri kita masih bernafas, maka sudah kewajiban kita untuk menjaga kemerdekaan yang ada di negeri kita dari penjajahan yang datang, yang ingin menggerogoti keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat dulu ketika kita sudah merdeka di tahun 45, pasukan sekutu datang kembali untuk mengambil alih Indonesia bersama dengan pasukan-pasukan sekutu yang lainnya yang dipimpin oleh Belanda pada saat itu. Karena lagu kita, sekali merdeka tetap merdeka, keluarlah resolusi jihad yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga semua warga Indonesia bersemangat untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lagu Hari Merdeka yang senantiasa dibaca, yang senantiasa dinyanyikan di tanggal 17 Agustus adalah sebuah karangan fenomenal, lirik yang digubah dengan diksi-diksi penuh semangat oleh Al-Habib Husin bin Salim bin Ahmad Al-Mutahhar. Atau kalau di buku-buku lagu, kita biasa mengenalnya dengan singkatan Husin Mutahhar. Beliau adalah keturunan Arab yang turun langsung untuk perjuangan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau memiliki jasa yang begitu besar untuk membangkitkan semangat di tengah pemuda Indonesia pada era tersebut, di mana beliau aktif di gerakan kepanduan dan pramuka. Kepanduan merupakan gerakan yang berlandaskan independen, yang memiliki haluan nasionalis, yang ingin menyadarkan bahwa pemuda adalah bingkai yang tidak akan pernah terpisahkan dari potret NKRI yang ada di sekitar kita. Kalau kita mau lihat negara ini akan maju, maka lihatlah pemudanya. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa mendatang. Kalau kita ingin memperbaiki negeri ini, tak lain mari kita bersama perbaiki pemudanya. Dan ini yang banyak dilakukan oleh beliau ketika masa hidupnya dengan mengaktifkan dan ikut turun penuh di dalam gerakan kepanduan maupun pramuka. Dari dua gerakan ini, beliau mencetuskan adanya paskibraka. Sehingga bisa dikatakan juga beliau adalah bapak paskibraka nasional. Karena di tahun 1946, ketika HUT RI yang pertama pada saat itu, Al-Habib Husin Al-Mutahhar ini mendapatkan perintah langsung dari Bung Karno untuk membentuk pasukan pengibar bendera yang diambil dari daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Juga beliau adalah sosok yang membuat tata cara pengibaran bendera pusaka. SOP yang harus dipenuhi dalam pengibaran bendera pusaka. Maka ini merupakan jasa yang begitu besar yang harus kita pahami bersama, bahwa kita, apapun background-nya, dari suku apapun kita, seperti beliau berasal dari suku Arab, namun nasionalismenya sangat begitu besar, sangat begitu
mendalam kecintaannya kepada bangsa Indonesia, tak lain adalah karena kita semua ingin Indonesia menjadi rumah kita bersama untuk berjuang dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, dalam menciptakan masa depan yang gemilang, dan dalam menciptakan tempat untuk kita mencari perbekalan menuju menuju akhirat yang kekal nantinya. Kita ingin Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang menjadi harapan kita semua, bukan hanya bisa memberikan kebahagiaan ketika kita hidup di dunia saja, tapi juga bisa menjadi tempat kita mencari bekal menuju kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Karena ketika negara kita terjajah, ketika negara kita dikuasai oleh negara lain yang tidak sepaham dengan kita, yang hanya ingin mengambil apa yang ada di dalam negara kita, kehidupan kita di dalam beribadah pastinya akan terganggu. Kehidupan kita di dalam mencari ilmu pastinya akan terganggu. Kita semua kenal dahulu ketika kita dijajah, ada Romusa, kerja paksa, yang membuat pemuda pada saat itu tidak sempat untuk sekolah, tidak sempat untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depannya. Mereka dipaksa untuk bekerja tanpa digaji, tanpa adanya upah. Kekayaan bangsa Indonesia dikeruk semuanya untuk dibawa ke negara-negara mereka yang menjajah Indonesia. Sehingga penjajahan ini harus senantiasa kita lawan, dan itu semua tertuang di dalam pembukaan teks UUD 1945, dan Habib Hussein Al-Mutahhar juga memperlihatkan bahwa kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita jaga, seperti yang ada di dalam lirik lagu yang beliau tulis, sekali merdeka, tetap merdeka selama hayat masih di